materi video harian itu ada rekamannya atau enggak ada ya? Biasanya sih kami nggak ada ngerekam ya Pak, cuma nanti coba saya infokan dulu ke adminnya apakah kita ada rekaman atau live di YouTube gitu. Nanti akan saya infokan kembali ya Bapak Ibu. Oke, apa ada pertanyaan Bapak Ibu yang lain? Untuk absensi di aplikasi teman K3, username dan passwordnya gimana, Mbak? Untuk absensi di username dan passwordnya nanti akan dibagikan Bapak Ibu di pagi hari, kalau nggak salah. Jadi untuk absensi kita lanjut sebentar. Oh, bukan bikin sendiri ya. Soalnya Oh saya bukan, sudah bukan Pak. kalau sudah terlanjur bikin akun bagaimana ya? Nanti Bapak masuknya tetap pakai username dan password yang kita berikan. Oh, oke oke. Nah, oke jadi Bapak Ibu untuk absensinya kita lanjut ke absensi ya Bapak Ibu atau masih ada pertanyaan tentang tata tertibnya? Pada pertanyaan Bapak Ibu tentang tata tertib eh, pelatihan Bapak Ibu selama 12 hari ini? Cukup. Cukup. Oke, kita lanjut ke tata cara absen teman K3 ya Bapak Ibu. Jadi untuk absen teman K3, Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi teman K3. Nah, di grup sudah ada saya share untuk link untuk mendownload aplikasinya. Bapak Ibu bisa mendownload, nanti bisa langsung masuk username dan password akan kami share ya Bapak Ibu. Jika error ini ada catatannya, jika error mohon untuk dicoba diulangi di selang waktu beberapa menit karena karena banyak yang memakai aplikasinya, jadi bisa jadi sistemnya error ya Bapak Ibu. Untuk absen pagi itu di waktu pukul 7 sampai 11.59. Jika Bapak Ibu lupa atau tidak absen pagi ataupun absen siang, Bapak Ibu nanti tidak bisa absen lagi Bapak Ibu, jadi terhitung memang tidak hadir. Jadi diharapkan Bapak Ibu jangan sampai lupa untuk absen pagi dan absen siangnya. Absen pagi itu pada pukul 7 sampai dengan 11.59 WIB dan absen siangnya itu pukul 12 sampai 17 WIB. Oke Bapak Ibu. Absen di aplikasi teman K3 ini menggunakan Android ya Bapak Ibu, menggunakan Android belum bisa lagi menggunakan iOS atau iPhone. Jadi jika Bapak Ibu tidak memiliki Android, boleh silahkan dipinjam kepada kerabat ataupun temannya untuk mendownload atau hanya untuk absen saja. Nah, di sini jika Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi teman K3 atau Bapak Ibu bisa mendownload terlebih dahulu, Bapak Ibu bisa langsung dilihat untuk caranya nanti ingin di-download terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi teman K3, Bapak Ibu nanti akan muncul seperti ini, seperti yang saya tampilkan ini. Nanti di sini ada tulisan login, akun teman K3, di sini ada username dan password. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengisi username-nya yang akan kami share, begitu juga dengan password-nya, kami juga akan share ya Bapak Ibu. Nanti jika sudah kami share, Bapak Ibu bisa memasukkan username dan password, klik masuk. Setelah masuk, Bapak Ibu nanti akan melihat tampilan seperti ini. Nah, nanti di sini ada nama Bapak Ibu, halo, nama Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu klik absensi pembinaan. Setelah Bapak Ibu klik absensi pembinaan, Bapak Ibu muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada jadwal pembinaannya, ada detail pembinaannya, ada jadwal pembinaannya,
Begitu di sini nanti Bapak Ibu bisa apa namanya? Absen. Kalau udah ada tulisan absen sekarang, ini Bapak Ibu udah bisa absen. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal klik absen sekarang. Ini untuk sesi pagi dan untuk sesi siang. Diingat untuk jamnya ya Bapak Ibu, untuk sesi pagi itu jamnya pukul 7 sampai 11.59. Siang, untuk absen siang pukul 12 sampai 17. Jadi nanti sebelum materi dimulai, saya juga akan selalu mengingatkan untuk Bapak Ibu mengisi absen dan mengisi kuis. Lalu setelah Bapak Ibu klik absen sekarang, akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini Bapak Ibu. Oh, mohon maaf, tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ambil foto absensi ya Bapak Ibu, ambil foto absensinya itu dengan cara selfie. Jadi Bapak Ibu selfie harus nampak wajah full, berpakaian rapi, tidak boleh memakai kacamata hitam ya Bapak Ibu. Kalau bisa jangan tertutup wajahnya. Topi juga nggak boleh. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah selfie, nanti, oke sebentar. Nanti jika Bapak Ibu sudah selfie, nanti akan muncul di bawahnya itu akan ada diminta tanda tangan ya Bapak Ibu. Untuk tanda tangan di sini, ini dia. Tanda tangan di sini Bapak Ibu silahkan menandatangani, lalu submit absen. Jadi kalau sudah selfie, sudah selfie, sudah tanda tangan, jadi Bapak Ibu silahkan submit absennya. Dan nanti langsung berhasil untuk submit absennya begitu. Untuk absen, apa ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Konsekuensinya apa ya jika tidak lupa absen gitu misalnya, apa mungkin terkendala nggak bisa absen? Oh, eh, untuk absen ini kan langsung ke kementerian ya Pak ya. Ya, Jadi diharapkan untuk, bukan diharapkan sih, dimohonkan untuk Bapak Ibu absennya tepat waktu, karena jika tidak absen atau tidak terbaca absennya, Bapak Ibu itu bisa, ini kendalanya bisa ada nilai untuk ujiannya nanti bisa terkendala di sana oleh orang kementerian, karena ini langsung masuk ke kementerian. Jadi jika memang error atau terkendala jaringan seperti Pak Putra bilang tadi, silahkan diulangi terus Pak, atau bisa di log out dulu, masuk kembali sampai bisa untuk absennya. oh, Dan selama pelatihan itu nanti kita juga ada sesi foto bersama. Jika memang terkendala di sistemnya, Bapak Ibu itu ada bukti foto bersamanya juga di kami gitu. Jadi diharapkan untuk eh, lebih cepat lah untuk absensinya di teman K3 dan selalu hadir tepat waktu di saat pelatihan, karena kita nanti akan ada sesi foto bersamanya juga Bapak Ibu. Selama pemateri penyampaian materi juga akan saya foto juga begitu. Jadi makanya ditolong untuk diaktifkan kameranya selama pelatihan berlangsung. jadi absen ini mempengaruhi kelulusan gitu ya? Iya Bapak, benar. Kayak apa, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Hmm. Ya. Untuk tanda tangan yang di absen terakhir tadi, prosesnya gimana ya? Apa dengan cara apa gitu? Untuk tanda tangannya langsung ditandatangani saja Pak di sana. Kan lewat handphone ya. Jadi langsung ditandatangani aja di sana. Bagaimana Pak, terkopi Pak Agung? Iya Bu, terkait itu. Ada Oh. pasnya lu raiso. Ya, Bapak Ibu yang lain apa ada pertanyaan Bapak Ibu?
Oke, jika tidak ada, kita lanjut ya Bapak Ibu. Di grup saya sudah mengirimkan atau sudah share ini hal yang saya pin yaitu tentang materi di Google Classroom, link pretest, link Zoom, dan tata cara absensi. Nah, saya akan share ini. Oke. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di grup itu untuk materi narasumbernya bisa diklik di Google Classroom. Boleh silahkan diklik Bapak Ibu. Di link Google Classroom, Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan materi. H-1 atau di pagi harinya, di pagi hari saat pemaparan materi setiap harinya itu berlangsung, nanti akan saya share materinya. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload materi di Google Classroom ini. Materi hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-8. Untuk kuisnya, Bapak Ibu juga mengisi kuisnya. Bisa klik di Google Classroom. Untuk kuis paginya, Bapak Ibu bisa klik di sini. Apa sudah kelihatan ya Bapak Ibu untuk share screen saya? Sudah, Mbak. Oke, sudah. Ini untuk kuis paginya Bapak Ibu bisa klik 2 kali dan Bapak Ibu bisa buka kuisnya juga. Di sini Bapak Ibu bisa mengisi kuisnya di hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-8 kalau nggak salah. Nah, di sini. Jadi sebelum mulai materi, Bapak Ibu silahkan mengisi kuisnya terlebih dahulu dan mengisi absennya. Itu untuk kuis pagi, untuk kuis sorenya juga ada di link Google Classroom ya Bapak Ibu. Untuk mengerjakan kuis ini harus satu akun ya? Apa boleh pakai akun yang berbeda gitu? Lebih baik pakai satu akun Pak atas nama Bapak sendiri. Ini untuk kuis sorenya. Sama halnya dengan kuis pagi tadi. Jadi untuk kuis pagi itu saya akan mengingatkan sebelum masuk ke Zoom atau mulainya pemaparan materi di pagi hari. Untuk kuis sorenya itu saya akan ingatkan sebelum masuknya pemaparan materi di siang hari. Untuk waktu pengisian kuis itu biasanya sampai pukul 12 malam ya Bapak Ibu, karena ini untuk latihan. Jadi jika Bapak Ibu tidak sempat mengerjakan kuis waktu pagi ataupun siang, Bapak Ibu bisa setelah Zoom mengerjakan kuis tersebut, karena ini juga untuk latihan Bapak Ibu, untuk ujian. Untuk kuis ataupun materi, apa ada pertanyaan Bapak Ibu? Berarti materinya besok baru bisa di-download ya? Iya Pak, besok akan saya share atau nanti sore akan saya share. Bapak Ibu silahkan dipantengin terus untuk Google Classroom-nya. Berarti Mbak share-nya itu lengkap ya di Google Classroom ini nanti hari pertama sampai 21 itu bahannya. Oh, jadi per hari Pak kami akan share. Jadi jika untuk besok kita materinya tentang kebijakan nasional ya Pak. Nanti akan saya share sorenya atau paginya tentang materi besok. Jika hari kedua akan saya share di hari pertama pelatihan. Seperti itu Pak. Jadi nggak langsung semuanya satu-satu per hari. Oke. Oke. Mbak, mohon maaf saya ada pertanyaan sedikit boleh? Boleh Bu, silakan. Kalau misalnya kan tadi diminta untuk stay ya, sebisa mungkin untuk stay di satu tempat gitu. Nah, tapi bagaimana dengan kami misalnya yang ada aktivitas, contoh misalnya bekerja, kan itu nggak mesti stay kan, kadang harus misalnya ke lapangan dan sebagainya gitu ya.
Atau mungkin contohnya dalam kasus saya seorang ibu nih, saya harus jemput anak saya yang tidak bisa diwakilkan lah seperti itu. Nah, itu bisa nggak sih Mbak? Tapi tetap akan nyambung gitu, berarti tetap akan nyambung di handphone, cuman memang posisinya tidak akan stay di beberapa waktu saja begitu. Masih bisa ditoleransi nggak Mbak seperti itu? Selama materi berlangsung biasanya untuk pengawas ataupun untuk pemateri silakan di chat di Zoom saja Ibu, tapi tetap masuk di Zoom ya Ibu? Iya, tetap masuk di Zoom, kameranya kan tetap on, tapi kan akan tetap kelihatan bahwa yang apa namanya murid ini kan akan beraktivitas lah seperti itu ya, karena kan ya tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang di sini yang tetap harus beraktivitas gitu ya, tapi tetap sambil mengikuti online. Itu sebabnya mungkin mereka ikut online begitu kan, karena tidak bisa meninggalkan aktivitas hariannya begitu. Nah, karena tadi dijelaskan di tata tertib bahwa kalau bisa harus stay, apakah ini nanti akan berkendala gitu loh Mbak pada akhirnya nanti pada saat pelaksanaan trainingnya? Untuk selama pemateri berlangsung atau selama 8 hari itu Ibu bisa minta izin ke pematerinya, bisa di chat Zoom-nya bahwasanya Ibu izin untuk mobilisasi karena ada keperluan menjemput anak. Ya Ibu, bisa Ibu chat aja tapi tetap masih on di Zoom. Ibu tetap fokus di Zoom mendengarkan pemaparan materi. Tapi jika di saat ujian Ibu 2 hari ujian itu Ibu diwajibkan untuk stay ya Bu di Oh ya, depan saya laptop. paham Mbak. Kalau ujian nggak mungkin lah, pasti kita harus fokus gitu. Cuman kan yang ini kan durasi trainingnya untuk pemaparan materi kan cukup lama gitu ya. Mungkin kalau sehari 2 hari masih bisa lah, katakanlah diwakilkan. Tapi kalau cukup lama ini kan artinya ada kegiatan harian kita yang mungkin ada yang tidak bisa terganggu seperti yang tadi yang tidak bisa diwakilkan tadi kan gitu. Itu sih Mbak. Untuk selama pemaparan materi tidak apa-apa Ibu, tapi cukup di chat di Zoom saja. Di chat di Zoom. Oke, Tapi terima kasih. oke, baik Ibu. Pada pertanyaan lain Bapak Ibu? Oke, untuk Google Classroom udah terkopi ya Bapak Ibu? Sudah paham untuk Google Classroom-nya, untuk cara melihat materinya dan kuisnya? Oh, tadi kan di jadwal ini nanti jam 3 ada telekonferensi lagi ya. Oh enggak Pak, itu hanya waktu saja Pak. Jadi hari ini kita hanya pembekalan saja. Jadi jika sudah selesai pembekalan, nanti bisa melanjutkan kegiatan Bapak yang lain. Ya, kita Sudah tidak mulai. ada apa-apa lagi ya hari ini. Iya, nggak ada Pak, cuman pembekalan saja. Oke, Bapak Ibu, apa ada pertanyaan lain? Oke, jika tidak kita lanjut ke link pretestnya. Terkait kuis, jika kita lupa mengerjakan, apa ada konsekuensi ya? Untuk kuis itu sebagai latihan ya Pak. Jadi kuis jika Bapak lupa, Bapak bisa mengerjakannya karena waktunya cukup lama sampai pukul 12 malam. Oh gitu ya, oke. Iya, benar Pak. Pada pertanyaan lain Bapak Ibu? Ya, kuisnya kan 2 kali ya. Iya Pak, 2 kali pagi dan sore. Kalau misalnya pagi sudah terawat gitu masih bisa mengerjakan lagi malamnya gitu. Masih Pak, untuk kuis pagi dan kuis sore itu pengerjaannya sampai pukul 11.59 WIB. Kalau dikerjakan sekaligus gitu bisa apa emang harus satu-satu gitu ya? Bisa juga Pak, karena itu kan hanya untuk latihan ya Pak. Enggak, kan soalnya pagi kan ada yang pagi, ada yang sore. Aku maksudnya kalau pagi itu ada waktu tertentu selesai, nggak bisa ngerjakan lagi, nggak gitu ya sistemnya. Untuk kuis, waktunya kuis pagi ataupun kuis sore, waktunya dari pagi sampai pukul 11.59 malam Pak. Jadi pukul 12 malam. Oke, oke. Jadi mungkin kalau Bapak kuis paginya terlupa atau nggak sempat mengerjakan, Bapak Ibu bisa mengerjakannya di sore hari atau di malam hari.
Oke, apa ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Bisa nanya, Ya, silakan Ibu. halo, misalkan kita masih Zoom, tapi offline bisa nggak, Bu? Sambil Baga- mengerjakan kerjaan. Bagaimana? Mohon maaf Bu, putus-putus. Oh, saya mau nanya, kalau misalkan kita masih Zoom kan, Bu, terus Zoom-nya nih offline, kita sambil mengerjakan di komputer kerjaan tempat kerja. Itu apakah bisa, Bu? Untuk selama pemaparan materi itu diharapkan untuk on cam ya Ibu, takutnya nanti sidak dari dinas gitu itu karena akan mempengaruhi juga Ibu, mempengaruhi nilai takutnya. Jadi karena Oh, Ibu kerja di kantoran ya Ibu ya, iya, bagian pakai personalia, komputer. Mbak. Iya, silahkan diaktifkan saja kameranya Ibu tetap diaktifkan atau Ibu bisa memakai 2 device juga boleh. Oh, dua komputer gitu ya, Bu ya? 2 Dua komputer atau laptop itu pakai ya maksudnya. handphone 1, laptop 1. Boleh. Oke. Oke, baik. Apa ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Maaf Mbak, mau nanya. Ya, silakan Ibu Hilda. Kalau untuk kuis, jawaban yang benarnya ada di share atau gimana ya? Untuk kuis, oh nggak ada Ibu. Jadi itu memang belajar mandiri untuk kuisnya. Untuk pembahasan soal palingan kita sebelum PKLO atau sebelum ujian kita nanti akan ada pembahasan soal lagi. Jadi Gitu. waktu kita menjawab kuisnya itu, kita belum tahu ya itu jawabannya benar atau salah. Iya, benar Ibu. Jadi memang untuk belajar mandiri aja. Karena kan nanti materinya kita akan share tuh Bapak Ibu. Jadi segimana Bapak Ibunya paham aja tentang kuisnya. Karena itu hanya untuk latihan. Jadi soal kuisnya itu tidak dibahas yang mana yang benar. Enggak Ibu, kita nggak ada pembahasan untuk soal kuis. Nanti hari sebelum ujian kita ada pembahasan soal, tapi biasanya itu tentang pretest atau tentang kisi-kisi ujian. Itu kita akan bahas. Untuk kuis hanya untuk latihan saja. Ujiannya gimana? Langsung sekalian atau gimana sistemnya? Kalau ujian itu dia ada 2 Ibu, ada ujian seminar dan ujian post-test atau ujian teori di tanggal 20 atau 21 Maret. Nanti itu ujian teorinya melalui link teman K3 yang H-1 atau H-2-nya kita akan share linknya atau kita akan membahas atau saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara ujiannya. Nanti akan saya jelaskan juga H-2 sebelum ujian. Jadi Bapak Ibu bisa tahu itu bagaimana caranya untuk ujian post-test ataupun ujian seminar. Karena kita ada 2 ya Bapak Ibu untuk ujiannya. Ujian post-test itu ujian teori. Ujian seminar itu ujian praktek kerja lapangan online yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebelum ujian itu nanti akan diujiankan. Gitu Ibu. Terkopi Bu Hilda? Baik, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Oke, jika tidak ada kita lanjut ke link pretestnya. Mbak, mau nanya nih sedikit lagi. Kalau untuk ujian seminar itu gimana sih? Kayak mana maksudnya? Seminar itu seperti presentasi aja Ibu. Oh, setiap perorangan gitu. Per kelompok, nanti kelompoknya akan saya bagikan. Sebelum ujian seminar atau sebelum PKLO, saya akan membagikan kelompok Ibu Hilda. Oh, baik. Oke, baik, terima kasih Ibu Hilda. Apa ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Jika tidak ada, kita lanjut ke link pretest. Oke, Bapak Ibu, apa sudah kelihatan share screen saya? Sudah kelihatan Bapak Ibu untuk share screen? Sudah, Mbak. Oke, ini untuk link pretestnya saya juga sudah kirim di grup Bapak Ibu.
bisa lihat untuk di link pretest, kita akan mengerjakan pretest ini. Bapak Ibu bisa menyicil karena dia lumayan banyak, 100 atau 150 soal, kalau nggak salah. Ada esainya juga. Ini 100, bentar. 150 pilihan ganda dan esai ya Bapak Ibu untuk pretestnya. Jadi pretest ini Bapak Ibu bisa cicil dari hari ini sampai hari ke-7. Jadi terakhir Bapak Ibu mengisi pretest itu di hari ke-7 pelatihan, yaitu tanggal, sebentar. Berarti di tanggal 16 Maret di hari Minggu Bapak Ibu terakhir mengisi pretestnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada esai. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi esainya di sini. Kita mengisi esainya atau sesuai dengan regulasi juga ya Bapak Ibu. Ini untuk pretest saja, untuk latihan saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menyicilnya dari sekarang jika ingin mengerjakan pretestnya. Untuk link pretest sudah bisa diklik ya Bapak Ibu masing-masing. Sudah. Mbak. Sudah bisa ya Bapak Ibu. Apa ada pertanyaan untuk pretest, link pretestnya Bapak Ibu? Ya. Kalau untuk nilainya itu gimana diambil? Dari segi penilaiannya itu. Penilaian dari kementeriannya maksudnya Ibu? Ya, misalnya sampai kelulusan, gimana cara syarat penilaian? Apa ada batasnya atau gimana? Untuk penilaian itu biasanya dilihat dari kehadiran peserta, mengikuti pelatihan, absensi. Jadi selama peserta mengikuti pelatihan, apakah fokus atau tidaknya peserta, itu nanti kita juga akan kirim langsung ke kementerian untuk fotonya. Absensinya juga itu langsung ke kementerian. Terus nanti dari ujiannya, seminar dan ujian post-testnya Bapak Ibu. Jadi untuk ujian post-test itu biasanya nilainya 65 kalau lulusnya. Jika misalnya Bapak Ibu tidak lulus, itu tergantung evaluatornya akan diberi hair atau remedial pada hari tersebut. Apakah sekali atau 2 kali untuk remedialnya itu tergantung evaluator atau pengujinya lagi Bapak Ibu. Jadi nanti untuk ujiannya kita harus mendengarkan instruksi dari evaluatornya juga. Biasanya itu untuk nilainya sih 65 ya Bu ya. Jadi jika memang kurang dari itu akan dilakukan remedial, jika memang tidak lulus juga nanti akan mengikuti ujian selanjutnya di batch berikutnya atau di angkatan berikutnya begitu. Terkopi Bu Hilda? Oke. Baik. Pada pertanyaan lain Bapak Ibu? Oke, jika tidak ada untuk Hasil pretestnya ini kita nanti bisa tahu nggak ya? hasilnya kita nggak bisa tahu, Pak. Ini hanya untuk latihan juga, Pak. Untuk pretestnya, pretest dan kuis itu hanya untuk latihan, untuk gambaran soalnya, untuk ujian post-test. Jadi Bapak Ibu hanya untuk latihan saja. Untuk pretest ini nantinya kita akan ada pembahasan soal juga tentang pretest ini. Jadi Bapak Ibu bisa latihan dulu seberapa mampunya dulu untuk menjawab ini. Begitu Bapak Ibu. Nanti juga kita akan bahas tentang jawaban yang benar di pretest ini gitu. Terkopi Pak Putra? Jelas. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lagi? Selamat siang, Mbak. Ya, siang Pak Dimas. Mbak, ini nanya saya nih, ini sertifikasi AK3 BNSP atau AK3 umum Kemenaker ya? Ini Kemenaker, Pak. Oke. Terima kasih ya, Mbak. Ya, Pak.
Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Oke, jika tidak, kita lanjut. Bapak Ibu bisa melihat yang saya share di grup itu setelah link pretest, di bawahnya itu ada link Zoom. Jadi selama kita pelatihan, kita akan menggunakan link Zoom yang saya share tersebut ya, Bapak Ibu. Nanti akan saya pin. Oh, sudah saya pin. Bapak Ibu bisa melihatnya. Untuk masuk Zoom-nya di pukul 9, kita sudah mulai materi. Ya, Bapak Ibu diharapkan untuk tepat waktu masuk ke dalam Zoom-nya. Link Zoom-nya sudah kami sediakan, di grup sudah bisa dicek. Nah, untuk absensinya sudah saya jelaskan juga. Tadi ya Bapak Ibu untuk absensi, silahkan di-download dari sekarang juga boleh Bapak Ibu. Tadi username-nya sama password-nya belum dikasih ya? Iya, belum Pak. Nanti akan kami share. Halo Mbak. Iya, silakan Pak. Silakan Ya, Bu, maaf. begini. Setahu saya kan kita kalau pakai Google Link seperti ini ya untuk tes, itu kan kita nanti di akhir bisa lihat seberapa yang kita benar, seberapa yang enggak. Biasanya sih, saya nggak tahu ini kan tergantung yang buat Google Form-nya seperti apa. Nah, tadi mungkin banyak yang menanyakan juga teman-teman, gimana apakah jawabannya dikasih tahu atau tidak gitu ya. At the end akan diberitahu karena memang kalau menurut saya ya latihan itu memang untuk latihan, tapi kan kita juga harus bisa mengukur, artinya satu latihan itu nanti bisa mengukur seberapa sih sebenarnya tingkat pengetahuan kita koreknya seperti apa begitu. Kalau ini mohon maaf ya Mbak, saya hanya saran sih, kalau ini tidak akan bisa kita tidak dapat nilai evaluasi atau feedbacknya, latihan tersebut jadi mohon maaf, jadi kita ngambang apakah saya benar atau tidak jawaban saya tidak bisa mengukur kemampuan saya sendiri begitu. Walaupun mungkin benar bahwa apa namanya pretest ini itu mungkin bukan 100% apa yang akan keluar di ujian yang sebenarnya nanti, tapi kan kami tetap butuh feedback lah begitu. Gimana ya Mbak tanggapannya? Iya, untuk nilainya pun kita juga di setelnya juga kayak gitu Ibu, juga tidak ada muncul nilainya. Jadi memang pure untuk latihan. Tapi jika memang seperti itu solusi dari Ibu, nanti coba kita tanya ke adminnya dulu ya Ibu gimana? Apakah emang bisa dimunculkan nilainya atau gimana gitu? Nanti diinfokan lagi. Baik, ya seharusnya bisa ya Mbak. Maksudnya saya juga banyak mengikuti training kan sebelum ini. Nah itu tadi fungsinya untuk latihan. Tapi latihan tanpa feedback juga jadi kan seperti blind aja gitu kan. Akhirnya kami tidak tahu ini latihannya sebenarnya kami seberapa nilainya. Mungkin ke depannya bisa ditingkatkan ya Mbak. Makasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Francisca. Maaf nih mau nanya lagi. Kalau Yes. untuk pretest kan soalnya 150. Katanya bisa dicicil dalam waktu 7 hari. Ya. Kalau misalnya sehari 10 atau sehari 20 kita isi, itu langsung kita kirim atau gimana? Biasanya langsung terkirim itu Ibu. Jadi jika Ibu sudah menjawabnya, Ibu itu langsung bisa terkirim untuk jawabannya. Bentar. Jadi Ibu bisa mengirim langsung juga boleh, karena nanti kalau Ibu buka lagi atau mengulang lagi, dia akan nol lagi atau akan kosong lagi gitu. Gitu Ibu. Terkopi Bu Hilda? Berarti nggak tersimpan hasil. Misalnya kita hari ini jawabnya 20 soal dulu. Berarti nggak tersimpan jawaban kita itu ya? Tersimpannya nanti di kami biasanya kelihatannya Ibu. Oh, baik. Oke Mbak, sorry. Jadi kalau misalnya nanggapin pertanyaan Bu Hilda tadi, misalnya nih saya hari ini ngerjain 1 sampai 20, saya send gitu ya. Nah, Ya. berikutnya besoknya saya akan mengerjakan 20 sampai ke bawah begitu. Saya nggak perlu mengulang lagi 1 sampai 20-nya kan begitu ya. Karena kan udah di-keep nih jawabannya sama teman-teman di sana.
Iya, nggak perlu Ibu. Jadi jika Bapak Ibu sudah menjawab pertanyaan dari pretestnya itu akan otomatis tersimpan biasanya. Nanti kalau Bapak Ibu ragu, Bapak Ibu bisa japri saya aja. Nanti biar saya coba lihat apakah sudah masuk jawaban Bapak Ibu atau belum. Oke Mbak, makasih. Iya, sama-sama Bu. Pada pertanyaan lain Bapak Ibu terkait absen sudah tercopy? Sudah tercopy ya Bapak Ibu untuk semua yang saya jelaskan? Iya. Sudah ya. Oh ya, Bapak Ibu, itu kita setiap pagi kita akan ada yel-yel dan safety talk terlebih dahulu sebelum pemaparan materi dimulai. Jadi untuk yel-yel ataupun safety talk-nya kita membutuhkan ketua satu orang untuk memimpin yel-yel dan menunjuk rekannya untuk menyampaikan safety talk. Bapak Ibu di sini ada yang bersedia menjadi ketuanya? Silahkan Bapak Ibu yang bersedia boleh raise hand atau boleh on mikrofon. Atau ada usulan Bapak Ibu untuk ketuanya, pemilihan ketuanya? Bagaimana Bapak Budi? Siapa yang akan menjadi ketuanya, Bapak Ibu, atau saya tunjuk saja? Saya tunjuk saja ya Bapak Ibu untuk ketuanya. Ya, tunjuk aja, Bu. Oke. Oke, untuk ketuanya. Bapak Hendy aja, Bapak Hendy. Bisa menjadi ketua Pak Hendy? Gimana? Ini sepertinya sudah bekerja ya Bapak Hendy ya? Iya. Menjadi ketua aja siap Bapak Hendy? Menjadi ketua Angkatan 84? Ya, siap. Iya Pak. Oke, untuk ketuanya, untuk Pak Hendy jadi ketua Angkatan 84, bagaimana Bapak Ibu? Apakah setuju? Setuju. Setuju. Siap ya Pak Hendy untuk menjadi ketua ya Pak Hendy ya? Ya, siap. Oke. Oke, kita tetapkan untuk ketuanya yaitu Pak Hendy Irawan. Pak Hendy itu diharapkan nanti selaku ketua untuk tetap hadir tepat waktu ya Bapak Hendy nanti karena sebelum acara atau kegiatan dimulai itu akan ada yel-yel dan safety talk terlebih dahulu Bapak Hendy. Jadi nanti untuk yel-yelnya ini saya akan share untuk yel-yel angkatan sebelumnya seperti ini. Bapak Ibu bisa mencontoh atau bikin yel-yel yang baru juga boleh. Sudah saya share di chat Zoom-nya. Bisa dilihat. Di sekarang dibikin juga tidak apa-apa Bapak Hendy untuk yel-yelnya. Dan untuk safety talk-nya Bapak Hendy selaku ketua silahkan menunjuk rekannya yang ada di Zoom untuk menyampaikan safety talk-nya. Jadi untuk Bapak Ibu diharapkan untuk menyediakan safety talk ya Bapak Ibu. Untuk sebelum memulai kegiatan itu safety talk harus dijalankan. Nanti Pak Hendy menunjuk rekannya siapa yang akan menyampaikan safety talk-nya. Begitu Pak Hendy. Tercopy Pak Hendy? Maksudnya safety talk itu seperti apa ya? Safety talk itu seperti Pak Hendy apa sudah bekerja Pak Hendy? Ya, sudah bekerja. Di perusahaan apa Pak Hendy? PT Energi Pijar.
Pak Hendy selaku di bagian mananya? Di pengawas lapangan. Pengawas Pelaksana. lapangan. Berarti Pak Hendy tahu tentang safety talk ya, Pak? Ya mungkin bisa di aja. Bercerita tentang Iya. kejadian yang ada di lapangan ya, Mbak. Iya benar Pak. Jadi nanti Bapak Ibu menyampaikan tentang safety talk-nya itu maksudnya berbicara atau menyampaikan tentang Pengalaman di kesehatan, lapangan tentang safety. tentang safety, tentang keselamatan kerja, tentang kesehatan keselamatan kerja selama di lapangan. Misalnya di lapangan bekerjanya Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada teman-teman semua atau kepada Bapak Ibu yang lain untuk memakai APD dengan lengkap agar safety dalam bekerja dan segala macamnya. Bapak Ibu bisa share atau search di Google juga boleh. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk harus ada safety talk-nya Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Hendy menunjuk Bapak Ibu menjadi atau menyampaikan safety talk, Bapak Ibu juga harus siap untuk menyampaikan safety talk-nya. Nanti akan dilihat oleh pemateri kita Bapak Ibu. Jadi sebelum materi dimulai, kita akan menyampaikan safety talk. Gitu. Mbak, Ya. bentuk safety talk-nya apakah nanti hanya menyampaikan saja atau ada misalnya semacam satu slide atau bisa menunjukkan gambar begitu? Oh, tidak Ibu, kita hanya menyampaikan saja. Kurang lebih mungkin waktunya 10 menit lah Ibu, karena kan kita juga akan memulai materi ya. Oke, ya. Berarti ada pembatasan waktu juga ya, karena nanti kan bisa ada yang panjang, ada yang pendek gitu kan. Ya, jangan Maksimalnya terlalu 10 menit. panjang aja Ibu. Tidak perlu terlalu panjang Ibu Francisca, jadi untuk tersampaikan tentang safety talk dalam safety-nya dalam bekerja itu sudah cukup. Oke, makasih Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Sudah terkopi ya Pak Hendy ya? Ya. Oke. Untuk yel-yelnya bagaimana Bapak Ibu? Pak Hendy, selaku ketua, bagaimana yel-yel kita Bapak Hendy? Ya, sama seperti yang di-share itu aja, cuma diganti angkatannya aja. Oke, boleh dicoba dulu Bapak Hendy untuk yel-yelnya? Silakan Bapak Ibu diaktifkan mikrofonnya. Kita akan tes yel-yelnya dulu. Bapak Hendy akan memimpin untuk yel-yelnya ya Pak Hendy ya? Ya. Oke. Safety. Yes. Yes. Presiden. No. No. Angkatan 84. Jaya. Iya, Jaya. Wilwid Nusantara. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu, kita untuk yel-yel setiap pagi. Setiap pagi nanti kita akan ada yel-yel dan safety talk-nya ya Bapak Ibu akan dipimpin oleh Bapak Hendy Irawan. Oke, apa ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Sudah cukup jelas untuk pemaparan yang saya berikan tadi Bapak Ibu tentang absensi, tentang link Google Classroom, tentang link pretest, dan tata cara absen. Tata tertib sudah oke? Jelas. Ya, silakan Pak Putra. Sudah oke ya Pak Putra ya? Ya, jelas. Oke, jelas. Baik, jika tidak ada pertanyaan lain Bapak Ibu, kita sudahi saja untuk kegiatan kita pada hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Oke Mbak. Oke, sebelum kita sudahi, kita foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Silakan diaktifkan kameranya Ibu Karina. Bapak Yudi Sardi, silakan diaktifkan kameranya. Kita foto bersama dulu. Oke, posenya seperti ini Bapak Ibu. Zero accident. Oke, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sebentar. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lain, kita cukupkan saja kegiatan kita pada hari ini.
Saya selaku moderator, apabila ada salah mohon dimaafkan. Besok kita ketemu di pukul 9 ya Bapak Ibu sudah bergabung di Zoom. Diharapkan untuk tidak telat ya Bapak Ibu. Saya akan mengingatkan kembali untuk join Zoom dan mengisi kuisnya serta mengisi absen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Iya Pak Putra, silakan Pak. Terima kasih Bu Yati. Ya, sama-sama Pak Budi. Untuk hari ini cuma sampai Iya, cuma untuk hari sampai di sini Bu Hilda. oh ya. Oke. Oke, baik. Kalau Terima untuk kasih. hari selanjutnya emang stay dari pagi sampai sore ya, nggak bisa pindah-pindah dari laptop atau gimana? Iya, benar Ibu. Kita tetap stay dari pagi sampai sore untuk hari-hari 12 hari selama pelatihan. Ya, Terkopi izin Bu Hilda? itu. Bagaimana Pak Agung? Terkopi Bu Hilda? Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Hilda. Izin live, Mbak. Mengerti. Iya, Pak Hendy. Silakan Pak Hendy. Boleh Bapak Ibu silakan di live.